Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama aku Retno. Halo, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di video kali ini aku akan membahas lagi tentang media pembelajaran di mata pelajaran SKI Digital. Selamat menonton. Kriteria media pembelajarannya, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui kerajaan-kerajaan khususnya Islam di Indonesia. Terus juga yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang peran dan kontribusi tokoh-tokoh Islam dalam perkembangan Islam di Indonesia. Alokasi waktunya yaitu 60 menit. Terus peserta didiknya itu jenjang MTS kelas 9. Lalu menggunakan media PowerPoint dan untuk evaluasinya yaitu quizzes. Lanjut, untuk keefektifannya, insya Allah efektif karena media pembelajarannya ini sudah terstruktur, terus kualitas teknisnya bagus, karena di dalam ini terdapat teks, gambar, dan lagu, gitu. Terus ketersediaannya, aplikasinya ini mudah digunakan, yaitu menggunakan Canva. Lanjut, ke biayanya itu murah, hanya bermodalkan kuota, laptop, HP juga bisa, gitu, dan memakai aplikasi yang free, gratis, yang gratis. Fleksibilitasnya yaitu mudah digunakan di mana saja selagi koneksi internetnya itu bagus. Terus juga kemampuan orang yang menggunakan, guru ataupun siswa dapat menggunakannya karena mudah untuk diaplikasikan. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Coba tebak teman-teman, lihat dari gambar ini. Buat teman-teman yang menjawab, kita akan mempelajari tentang kerajaan di Indonesia, khususnya kerajaan Islam. Itu jawabannya 100. Jadi kerajaan Islam di Indonesia itu sebenarnya ada banyak gitu ya, lebih dari 5 mungkin. Yang pertama itu kerajaan Samudra Pasai. Ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Terus ada kerajaan Malaka, kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Demak dan Pajang, terus juga kerajaan Banten dan Cirebon, kerajaan Mataram, kerajaan Gotalo, dan kerajaan Ternate dan Tidore. Ada 8 kerajaan Islam di Indonesia dan saya akan membahas salah satunya aja dari ke-8 kerajaan ini. Oke? Baik, di sini aku akan mengkhususkan membahas tentang kerajaan Islam Banten dan Cirebon. Kenapa aku ngebahas ini? Karena untuk informasi aja nih, orang tua aku itu berasal dari Cirebon, tepatnya di Sumber. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Era kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Nah, wilayah kekuasaan Banten ini meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Wah, luas banget ya berarti. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, saat itu pelabuhan Banten itu telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten itu maju secara pesat gitu. Nah, wilayah kekuasaannya ini meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut kerajaan Mataram serta wilayah yang sekarang menjadi provinsi Lampung. Nah, sekitar tahun 1680 muncul perselisihan di dalam kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya yaitu Sultan Haji. Nah, perpecahan ini tuh dimanfaatkan oleh FOC. Buat teman-teman yang belum tahu FOC itu apa, jadi FOC itu perusahaan yang didirikan oleh Belanda untuk menguasai perekonomian Indonesia gitu. Nah, FOC ini yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Jadi perpecahan di antara Sultan Ageng dengan putranya yaitu Sultan Haji ini dimanfaatkan oleh FOC untuk memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Jadi Sultan Haji ini itu didukung penuh oleh FOC untuk menentang Sultan Ageng gitu atau ayahnya. Lanjut, aku akan ngebahas tentang kerajaan Cirebon. Nah, kerajaan Cirebon ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di area perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pendirinya yaitu Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Kakaknya Raden Kian Santang dan Rara Santang. Pangeran Cakrabuana ini membangun masjid di Pejlagrahan di pesisir untuk nelayan. Adapun mengenai kerajaan Cirebon, terdapat 2 pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babat Cirebon, Babat itu sejarah ya, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon, yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari Kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban, yang berasal dari istilah Sarumban, dengan makna pusat percampuran penduduk. Nah, pada awal abad ke-16, Cirebon ini masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran atau kerajaan Pajajaran ya. Nah, Pangeran Walangsungsang yang bergelar Cakrabuana ini ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuhan di Cirebon. Nah, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana, Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon. Nah, dialah yang menjadi pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten.
Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam lagi tentang kerajaan Islam di Indonesia, teman-teman bisa cari tahu lebih dalam dengan membaca sumber-sumber lain, bisa dari YouTube, Google, atau buku gitu. Nah, kalau membicarakan tentang sejarah tuh tidak hanya cukup dengan satu sumber saja, karena kalian tahu sendiri kan kalau sejarah itu benar-benar banyak banget pembahasan yang harus dibahas gitu, yang harus dibaca, yang harus diteliti lebih dalam lagi, seperti itu. Nah, untuk evaluasi di kelompok 12 ini, SKI Digital, mereka tuh menggunakan quizzes. Nah, contohnya seperti ini, contoh soal-soalnya itu ada 10, seperti itu. Nah, nanti kalau yang pemenangnya itu akan mendapatkan hadiah, seperti itu.